Baik, di video kali ini saya akan membuat UTS kompetisi awan. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Bekilimbang Kakak, NIM 20120137 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan dari Kult. Keamanan Kult adalah disiplin keamanan siber yang berfokus pada perlindungan sistem dan data Kult dari ancaman internal dan eksternal, termasuk praktik terbaik, kebijakan, dan teknologi yang membantu perusahaan mencegah akses tidak sah dan kebocoran data. Saat pengembangan strategis keamanan Kult, perusahaan harus memperhitungkan 4 tipe lingkungan komputasi Kult. Yang pertama dari lingkungan Kult kontak eksternal, lingkungan Kult privat, lingkungan Kult dari hibrid, dan lingkungan multi-cloud. Selanjutnya, mengapa keamanan Kult itu penting? Agar tetap kompetitif, organisasi harus terus menggunakan Kult untuk melakukan iterasi dengan cepat dan memudahkan karyawan dan pelanggan untuk mengakses layanan, sekaligus melindungi data dan sistem dari ancaman berikut, antara lain 1. Akun yang disusupi. Penyerahan menggunakan kampanye pengelabuan untuk mencuri kata sandi karyawan dan mendapat akses ke sistem dan aset perusahaan yang berharga. Yang kedua adalah kerentanan perangkat keras dan perangkat lunak. Organisasi bisa menggunakan publik maupun privat. Apapun itu, sangatlah penting bahwa perangkat keras dan perangkat lunak telah di-patch dan diperbarui. Yang ketiga adalah ancaman internal. Kesalahan manusia merupakan penyebab terbesar penyelenggaraan keamanan. Kesalahan konfigurasi dapat membuka celah bagi pelaku kejahatan, dan karyawan sering mengklik tautan jahat atau secara tidak sengaja memindahkan data ke lokasi dengan keamanan yang lebih rendah. Yang berikut adalah bagaimana cara kerja keamanan Kult. Keamanan Kult merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia Kult dan penyelenggara mereka. Akuntabilitas bervariasi tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan, antara lain infrastruktur sebagai layanan. Dalam model ini, penyediaan Kult menawarkan sumber data komputasi, jaringan, dan penyimpanan sesuai permintaan. Penyediaan bertanggung jawab untuk menyamakan layanan komputasi ini. Pelanggan harus mengamankan semua beserta sistem operasi yang termasuk aplikasi, data, runtime, dan middleware, dan sistem operasi itu sendiri. Yang berikut adalah platform as a service. Banyak penyedia juga menawarkan lingkungan pengembangan dan penyebaran yang lengkap di Kult. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi runtime, bahasa umum, middleware, dan sistem operasi serta layanan komputasi inti. Pelanggan harus melindungi aplikasi, data, akses pengguna, perangkat pengguna akhir, dan jaringan pengguna akhir mereka. Yang berikut adalah SaaS. Organisasi juga dapat mengakses perangkat lunak pada model sesuai pemakaian, seperti Microsoft Office 365 atau Google Drive. Dalam model ini, pelanggan harus perlu menyediakan keamanan untuk data menggunakan dan perangkat mereka. Ada 4 aspek utama keamanan Kult.
Yang pertama adalah membatasi akses. Karena Qult membuat segala sesuatunya dapat diakses melalui internet. Sangat penting untuk memastikan bahwa hanya orang yang tepat untuk memiliki akses ke alat yang tepat untuk waktu yang tepat. Yang kedua adalah melindungi data. Organisasi perlu memahami di mana data mereka berada, menetapkan kontrol yang sesuai untuk melindungi data itu sendiri dan infrastruktur tempat data di hosting. Yang ketiga adalah pemulihan data. Solusi pencadangan yang baik dan rencana pemulihan data sangat penting jika terjadinya pelanggaran. Yang keempat adalah rencana respon. Ketika sebuah organisasi sebuah organisasi diserang, mereka membutuhkan sebuah rencana untuk mengurangi dampak dan mencegah sistem lain yang disusupi. Yang berikut adalah jenis alat keamanan Qult. Alat keamanan Qult mengatasi kerentanan dari karyawan maupun ancaman eksternal. Mereka juga membantu mengurangi kesalahan yang terjadi selama pengembangan dan mengurangi risiko bahwa orang yang tidak berwenang akan mendapatkan akses ke data sensitif. Yang berikut adalah manajemen postur keamanan Qult. Kesalahan konfigurasi Qult sering terjadi dan menciptakan peluang untuk penyusupan. Yang berikut adalah platform perlindungan beban kerja Qult. Karena organisasi telah menerapkan proses yang membantu pengembangan, membangun, dan menerapkan fitur yang lebih cepat, terdapat risiko besar bahwa pemeriksaan keamanan akan terlewatkan selama pengembangan. Yang berikut adalah broker keamanan akses Qult. Karena layanan Qult sangat mudah ditemukan diakses, mungkin sulit bagi IT untuk melacak semua perangkat lunak yang digunakan di seluruh organisasi. Yang berikut adalah identitas dan akses. Mengontrol siapa yang memiliki akses ke sumber daya sangat penting untuk melindungi data di Qult. Selanjutnya adalah pengelolaan pemberian hak infrastruktur Qult. Manajemen identitas dan akses menjadi lebih rumit ketika organisasi mengakses data di banyak Qult. Yang berikut apa saja tantangan keamanan Qult? Kurangnya visibilitas ke data. Yang pertama, agar organisasi tetap produktif, IT perlu memberikan akses pada karyawan, mitra bisnis, dan kontraktor ke aset dan informasi perusahaan. Berikut adalah lingkungan kompleks. Qult telah mempermudahkan penyebaran infrastruktur dan aplikasi. Dengan begitu banyak penyedia dan layanan berbeda, IT dapat memiliki lingkungan yang paling sesuai dengan persyaratan setiap produk dan layanan. Berikut ada inovasi cepat. Kombinasi faktor telah membantu organisasi untuk berinovasi dan menyebarkan produk baru dengan cepat. Kepatuhan dan tata kelola. Meskipun sebagian besar penyediaan Qult utama mematuhi beberapa program akreditasi kepatuhan yang dikenal, pelanggaran Qult tetap bertanggung jawab untuk memastikan beban kerja mereka sesuai dengan standar pemerintah dan internal. Yang begitu berikut menerapkan keamanan Qult. Mengurangi risiko serangan siber terhadap lingkungan Qult, Anda dapat melakukan dengan kombinasi proses, kontrol, dan teknologi yang tepat. Platform aplikasi Qult negatif yang mencakup platform perlindungan beban kerja Qult. Manajemen menetapkan infrastruktur Qult dan manajemen postur keamanan Qult akan membantu Anda mengurangi kesalahan, memperkuat keamanan, dan mengelola akses secara efektif. Untuk mendukung investasi teknologi Anda,
Lakukan pelatihan rutin untuk membantu karyawan mengenali kampanye penyelabuan dan teknik rekayasa sosial lainnya. Pastikan mudah bagi orang untuk memberitahu IT jika mereka curiga telah menerima email berbahaya. Jalankan simulasi pengelabuan untuk memantau efektivitas program Anda. Yang berikut adalah solusi keamanan KUT. Meskipun KUT memperkenalkan risiko keamanan baru, solusi, proses, dan kebijakan keamanan KUT yang tepat dapat membantu Anda mengurangi risiko secara signifikan. Mulai dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi semua penyediaan KUT yang digunakan dalam organisasi dan pahami tanggung jawab mereka terkait keamanan dan privasi. Inventasikan pada alat seperti broken keamanan, akses KUT untuk mendapatkan fasilitas ke dalam aplikasi dan data yang digunakan organisasi. Sebarkan manajemen postur keamanan untuk membantu Anda mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan konfigurasi. Terapkan platform perlindungan beban kerja KUT untuk membangun keamanan ke dalam proses pengembangan. Lakukan patch pada perangkat lunak dan buatlah kebijakan secara rutin untuk menjaga perangkat karyawan terus diperbarui. Buatlah program pelatihan untuk memastikan karyawan mengetahui ancaman dan taktik pengelabuan terbaru. Terapkan strategi keamanan Zero Trust dan gunakan manajemen identitas dan akses untuk mengelola dan melindungi akses. Selanjutnya di sini akan menggunakan aplikasi yang memiliki berbasis keamanan data. Di sini saya menggunakan aplikasi GetContact. Pengertian dari aplikasi GetContact merupakan aplikasi yang bisa mengidentifikasi informasi nomor yang tidak dikenal dengan menampilkan nama dan memblokir panggilan spam mengganggu Anda. Apakah aplikasi kontak ini berbahaya bagi keamanan data? Dibilang sangat membahayakan keamanan data, bisa dikatakan ya, sangat membahayakan. Mengapa? Karena saya bilang berbahaya bagi keamanan data. Karena sistem GetContact itu saat Anda menginstal dan Anda ingin membacakan kontak dan seluruhnya dapat menyalinnya ke database mereka yang digunakan untuk menyimpan dan menginformasikan kepada orang lain dan mencari nomor dan aplikasi tersebut di dalam database tadi. Kelebihan dan kelemahan aplikasi GetContact yaitu seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa aplikasi GetContact itu sering disebut sebagai GetContact, menawarkan fitur yang sangat menarik kepada penggunanya, yaitu bisa membantu menganalisis identitas pemilik nomor HP. Kelebihan dari aplikasi GetContact yaitu gratis. Bisa mendapatkan aplikasi GetContact secara gratis menggunakan pada Google Play Store bagi pengguna Android dan juga App Store bagi pengguna iOS. Apakah mudah digunakan? Untuk menggunakan aplikasi GetContact tidak sulit. Sahabat bisa membaca tulisannya dan saya sebelumnya. Yang berikut adalah bisa membantu mengenai identitas nomor dengan banyak menggunakan dari aplikasi GetContact, maka semakin banyak juga data atau informasi yang terkumpul mengenai informasi sesuatu nomor. Apa kekurangan dari aplikasi GetContact? Membutuhkan koneksi internet agar aplikasi ini bisa bekerja dengan baik.
Maka ketika akan mengidentifikasi suatu nomor, GoToContact harus berhubung dengan jaringan internet. Hal ini dikarenakan database-nya harus diakses menggunakan jaringan internet. Ya, memang harus menggunakan jaringan internet. Tidak semua HP itu bisa digunakan. Aplikasi GetContact hanya bisa digunakan di smartphone yang memiliki sistem operasi Android ataupun iOS. Apakah iPhone itu bisa? Bagi sahabat pengguna Android, agar bisa menggunakannya, minimal versi Android-nya digunakan dalam versi 4.0.3 atau IT Cream Sandwich. Nomor HP akan diikut teridentifikasi. Ketika sahabat mendaftarkan GetContact, maka nomor sahabat akan tersimpan juga di database aplikasi tersebut. Sahabat juga bisa memasukkan identitas dari nomor yang tersimpan di HP sahabat. Maka akan tetapi itu hanya opsional saja. Artinya bisa sahabat gunakan dan juga bisa sahabat menolak. Perhatikan berikut ini adalah proses penginstalannya. Pertama-tama buka Play Store. Di sini saya sudah menginstalnya dan saya screenshot aja. Berikut ada cara kerja dari aplikasi GetContact. Cara kerja aplikasi GetContact ini terbilang cukup sederhana. Kita mendaftarkan nomor ini ke aplikasi, lalu aplikasi meminta kita untuk memberikan izin atau otorisasi untuk mengakses kontak di dalam ponsel kita. Setelah membaca data kontak dari ponsel kita, maka data-data tadi, yaitu informasi dasar seperti nama dan nomor ponsel yang kita simpan akan dimasukkan dalam database atau pangkalan data memiliki aplikasi GetContact. Yang berikut ada fitur aplikasi GetContact. Aplikasi GetContact dapat kamu akses secara gratis dengan fitur yang terbatas. Apabila fitur gratis tersebut belum memenuhi kebutuhan, kamu dapat beralih ke premium untuk mendapatkan fitur lengkap. Adapun fitur-fitur dari GetContact antara lain sebagai berikut. 1. Mengetahui nama kontak diri sendiri di HP orang lain. Jika penasaran dengan nama kontak kamu di HP orang lain, kamu bisa mengunduh aplikasi ini. Kamu akan mengetahui nama kontak yang dicantumkan oleh orang lain melalui tag GetContact. Perhatikan gambar yang ini adalah fitur-fitur aplikasi dari GetContact. Yang pertama adalah verifikasi nomor, pelindungan spam, dan secara kerja label. Yang pertama untuk verifikasi nomor, ini menampilkan identitas penelepon dalam sekejap. Untuk perlindungan spam itu yaitu melindungi Anda dari telepon penipuan. Berikut ada cara kerja label, itu menampilkan berbagai info mengenal penelepon. Yang kedua adalah mengetahui nama dari nomor yang tidak dikenal. Saat Anda mendapat panggilan atau pesan dari nomor baru, tentu kamu tidak akan tahu siapa orang tersebut. Di GetContact kamu bisa mengetahui nama kontak dari nomor tersebut. Identitas mereka berasal dari basis data service yang tersinkron dengan penggunaan lainnya. Yang ketiga adalah membuat tag nomor tertentu. Kamu bisa menandai atau membuat dari nomor-nomor tertentu di aplikasi GetContact. Misalnya nomor penipuan dengan tag penipuan. Dengan demikian, ini akan membantu penggunaan GetContact lainnya untuk mengetahui bahwa nomor tersebut adalah penipu. Ya memang benar, penipu lah. Yang keempat, layanan messenger. Sama seperti aplikasi pesan lainnya, GetContact juga bisa mengirim dan menerima pesan dari kontak lain. Keamanan dan privasi di dalamnya terjamin, sehingga tak perlu ragu menggunakan fitur ini. Kita baru tahu. Yang berikut adalah menjaga privasi dan keamanan dari data pengguna dengan baik dan benar. Ini adalah contoh dari aplikasi GetContact. Di sini saya sudah menginstalnya dan memberikan nama yaitu Yuliana. Di sini terdapat dari pemberitahuan, protes spam, dan siapa saja yang terlihat dalam teks saya. Stok
skor kepercayaan, statistik, get kontak web, dan batasan pencarian, serta get kontak premium. Di sini kita menggunakan layanan pengaturan dan bantuan serta dukungan. Cara lain dalam menjaga agar privasi data diri tetap terjaga adalah dengan membekukan akun get kontak. Pada dasarnya ini adalah fitur untuk menghapus akun get kontak permanen. Dengan pembekukan akun, nomor kita tidak bisa dicari di get kontak. Berikut adalah langkah-langkah menutup akun get kontak. Pertama, kita buka aplikasi get kontak di HP Android atau iOS. Setelah itu, ini masukkan ke menu pilihan serta kita pilih pengaturan. Sudah. Ini, lihatlah pada gambar yang ini. Oke. Setelah itu apa lagi? Ini. Selanjutnya adalah jika perhatikan lebih detail, pembekukan akun get kontak lebih seperti menghapus akun get kontak sementara, karena ketika kamu login ke kontak kembali, akun akan kembali aktif. Perlu diketahui dengan pembekuan akun, ada fitur aplikasi akan dinonaktifkan seperti perlindungan spam dan identifikasi penelponan yang berpotensi scammer. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Iya, sabu.